Dok, tandanya apa sih? Oh, iya. Tandanya pecah ketuban apa? Biasanya gitu tuh. Sampai suka ayah-ayah yang nge-DM tuh ke Instagram. Dok, ini bener gak ya pecah ketuban istri saya gitu. Hai. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami Elkori Family. Bersama saya Rizky dan Dr. Eko Setiawan, SPOG. Oke, hari ini kita mau bahas tentang pecah ketuban ya, Bi? Ya, betul. Iya. Untuk apa sih, Bi, sebenarnya? Ketuban pecah, selaput ketuban pecah sebenarnya. Oke. Terus itu apa? Jadi wanita hamil itu kan di rahimnya terdapat bayi. Di dalamnya itu sebenarnya ada selaput, namanya sebut ketuban. Ada air ketuban, baru ada bayinya. Jadi bayi itu terlindung di dalam dari guncangan, dari dorongan, dari kebisingan dari luar dengan air yang menahan. Nah, si air ini tidak tumpah ke sana ke sini karena ada selaputnya. Namanya selaput ketuban. Nah, selaput ketuban ini harus dijaga karena dia bisa pecah. Kalau dia pecah, akhirnya air ketuban yang punya fungsi salah satunya menjaga, melindungi bayi bisa keluar. Kalau selaput ketubannya pecah dan air ketubannya keluar, akan bisa mengakibatkan terjadinya kurangnya air ketuban. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa terjadinya resiko infeksi kepada diri bayinya. Gitu, karena selaput ini melindungi bayi di dalam dari serangan kuman bakteri dari luar yang ada di vagina atau dari luar. Seperti itu. Terus yang menyebabkan ketuban itu pecah apa, Bi, biasanya? Selaput ketuban pecah itu bisa banyak faktor. Satu, bisa karena infeksi. Nah, ini yang paling sering sih mengakibatkan terjadinya pecah ketuban sebelum waktunya. Jadi adanya infeksi yang berasal dari vagina, menjalar ke mulut rahim, menjalar ke selaput ketuban, akhirnya selaput ketubannya terinfeksi, akhirnya dia robek pecah. Nah, sumber utamanya bisa dari satu, awalnya mamilsnya punya infeksi saluran pipis. Yang kedua, infeksi saluran pipis tuh susah kencing gitu atau gimana? Ya, saluran pipisnya terinfeksi sehingga keluhannya bisa pipisnya sering terus, jadi pipis terus. Atau kalau pipis nggak tuntas gitu, setiap habis pipis kayak anyang-anyangan gitu Bun, kayak nggak tuntas gitu, itu bisa juga salah satu gejala infeksi saluran pipis. Atau tidak bergejala tapi pada saat diperiksa urin ada bakteri dan ada tanda-tanda infeksi seperti peningkatan leukosit, seperti itu. Yang kedua? Yang kedua bisa juga infeksi yang berasal dari anus. Oh, oke. Nah, makanya moms dan para wanita jika istinja cebok ya. Nah, kalau cebok itu harus ke belakang dari arah vagina ke jadi kita anus. Gini ya? Ya, dari belakang gitu. Dibanding yang gini? Ya, nggak boleh dari depan gini. Nggak gini, tapi ya, gini. Harus ke belakang. Sehingga kalau abis pup, buang air besar, itu kuman bakteri yang dari anus, yang dari kotoran kita, dari feses, itu tidak masuk ke vagina. Nah, kalau dia masuk ke situ, itu bisa mengakibatkan infeksi juga. Infeksi pada rongga vagina, akhirnya ke mulut rahim dan ke selaput ketuban. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa juga infeksi karena vaginanya kuman bakterinya tumbuh berlebihan. Nah, kenapa sih Allah menciptakan vulva atau bibir vagina itu terbuka? Kenapa? Karena di dalam vagina itu ada kuman bakteri. Kuman bakteri ini sebenarnya baik buat si mamims, si ibunya. Cuman kalau ditutup dengan ventilator atau dengan pembalut sehingga daerahnya lembab, oksigenasi kurang sehingga dia tumbuh berlebihan. Nah, makanya kenapa Allah ciptakan dia terbuka supaya oksigen masuk. Kalau oksigen kurang masuk ke dalam, kurang oksigen di dalam vagina menyebabkan si kuman bakterinya itu tumbuh. Seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat bisa juga karena hubungan seksual.
penyakit kelamin gitu. Ya, bisa juga terjadi infeksi menular seksual. Oh, bukan karena pecah ketuban, karena mungkin seksualnya terlalu kencang gitu. Oh, itu bisa juga. Penyebab itu bisa juga. Tetapi kalau dalam konteksnya yang infeksi tadi, jadi adanya infeksi pada vagina dan mulut rahim karena kuman bakteri yang dibawa oleh pasangannya. Jadi dari suaminya ada kuman bakteri di Mr. P masuk ke dalam sehingga menginfeksi vagina, Di penisnya gitu ya. ya, menginfeksi mulut rahim dan menginfeksi selaput ketuban, pecah juga. Jadi itu 4 Itu dari faktor infeksi. infeksi. Yang faktor yang lain adalah faktor mekanis, seperti mamnya jatuh, Oh iya. terbentur, atau kepukul, atau tadi Bunda bilang hubungan seksual yang berlebihan mengakibatkan akhirnya terjadinya robekan pada selaput ketuban. Nah, itu sebenarnya tidak secara langsung terjadi seperti itu. Ada pencetusnya juga sebenarnya, yaitu selaput ketubannya mungkin tipis. Jadi selaput ketuban juga bisa tipis, ada yang tipis, ada yang tebal selaput ketuban tuh. Itu kalau tipis tebal tergantung apa? Tergantung proses pertumbuhan pembentukan selaput ketubannya. Oh. Makanya selalu diingatkan moms itu harus makan gizi seimbang. Oh, itu ngaruh ya? Oh iya, pengaruh. Oh. Jadi angkanya harus selalu makan gizi seimbang. Salah satunya adalah protein. Protein itu sumber bahan bakar pertumbuhan sel kan, sehingga selaput ketubannya bisa bertumbuh lebih tebal daripada biasanya. Kalau yang kadar protein atau nutrisi atau gizinya kurang, otomatis pertumbuhan dari selaput ketuban juga tipis. Jadi kalau terjadi trauma, kepukul, jatuh, atau tadi hubungan seksual yang berlebihan, mengakibatkan mudah robek dia. Gitu. Siapa lagi? Nah, yang ketiga bisa juga penyebabnya karena memang adanya gangguan. Ya, gangguan dari pertumbuhan dari si selaputnya. Kalau itu kan tadi karena mekanis dan kurangnya gizi. Ada juga memang kelainan pada selaput ketubannya. Ya, jadi walaupun dia sudah berikan gizi terbaik, terus dijaga-jaga, tidak ada trauma, tidak ada infeksi, bisa juga memang adanya kelainan pada selaput ketuban. Jadi kelainan-kelainan bisa terjadi pada kehamilan dan pada apa aja, bisa pada bayinya, bisa pada plasentanya, bisa pada selaput ketubannya. Jadi itu hal-hal yang bisa mengakibatkan terjadinya pecah ketuban. Gitu, Terus selaput ketuban. Oke, jadi itu hal-hal yang bisa menyebabkan pecah ketuban. Iya. Kalau pecah ketuban itu akibatnya apa sih? Kalau misalkan kita sampai pecah ketuban atau ya gitu deh, mengalami kayak pecah ketuban dari awal atau pipis-pipis gitu, atau rembes ya sebutannya ya? Iya, rembes. Bisa rembes, bisa pecah ketuban pure gitu. Nah itu kenapa? Apa akibatnya? Nah, kalau air ketubannya pecah, satu mengakibatkan air ketuban di dalam rahim atau di dalam kandungan jadi kurang. Sehingga kalau terjadi kurang, dede bayinya susah bergerak. Kalau dia susah bergerak, rahimnya akan meremes tuh. Begitu rahimnya meremes, pergerakan bayi berkurang. Yang ditakutkan adalah pas aliran darah tali pusarnya terhambat. Begitu aliran darah tali pusarnya terhambat, nah itu yang mengakibatkan akhirnya kegawatan pada dede bayi. Iya sih, jadi emang membahayakan dede bayi ya. Nah, kalau kan tuh akibatnya kan itu ya. Terus kalau misalkan cara menanggulanginya gimana? Mengantisipasi atau ini sih sebenarnya jaga-jaga gitu, gimana sih? Jaga-jaga ya, apa ya? Mencegah dulu dah. Mencegahnya gimana? Ya, jadi kalau misalkan berdasarkan penyebab tadi, yang bisa kita lakukan adalah pencegahannya. Satu, pertama adalah gizi, perbaiki gizi. Gizi diperbaiki, makan gizi seimbang. Jadi kalau dari awalnya tipis, nanti kalau gizinya dimakan bisa jadi lebih tebal gitu. Oh iya, kalau kebutuhan gizi dipenuhi, otomatis pertumbuhan seluruhnya akan berkembang dengan baik. Pertumbuhan bayi, pertumbuhan selaput ketuban, pertumbuhan plasenta akan baik dong. Otomatis selaput ketuban juga bisa bertumbuh dengan baik sehingga dia tebal.
Seperti itu. Kalau diperbaikinya setelah 6-7 bulan masih ngaruh? Oh masih bisa. Nggak ada hanya dari awal. Misalkan udah aduh memang di awal dong lagi susah-susah makan. Misalkan 1-6 bulan tuh misalkan mual-mual gitu kan. Akhirnya kan makannya susah kan. Udah gitu 6 bulan kan udah lumayan enak makan tuh. Iya. Akhirnya ibunya mulai memperbaiki itu jadi bisa gitu. Oh bisa. Karena proses perkembangan selaput ketuban itu terus berlangsung sampai dia 9 bulan. Jadi Bunda bayangin dari mulai dia hamil 5 minggu, 6 minggu, kantong kehamilan masih seperti ini nih. Selaput ketubannya masih kecil, masih 5 mili, 1 cm, dia kan bertumbuh terus. Berkembang, bertambah kayak kuku bertumbuh gitu. Sama selaput ketuban bertumbuh. Membesar. Sampai dia makin besar dia terus bertumbuh. Jadi artinya walaupun misalkan moms baru bisa mulai makan 5 bulan, 6 bulan gitu, ya langsung gaspol, berikan gizi terbaik, makan yang sehat, gizi seimbang, sehingga pertumbuhan dari bayi, dari plasenta dan selaputnya juga berkembang terus. Tidak ada kata terlambat. Oke, terus itu kan cara mencegahnya, apa lagi mencegahnya? Yang kedua itu kan satu, kita perbaiki gizi. Dengan gizi akan mengurangi penyebab tadi, penyebab terjadinya mudah pecah selaput karena tipis. Yang kedua adalah cegah terjadinya proses infeksi. Dengan apa? Dengan satu, menjaga area kewanitaan atau MISFI dari infeksi. Bersih-bersih, rajin bersih-bersih. Hindari penggunaan pembalut atau panty liner berlebihan. Oh, nggak boleh ya? Iya. Tadi kan kuman bakteri yang ada di vagina itu memang normal adanya. Tapi kalau diberikan penutup, akhirnya. Tapi kan nanti hamil nggak mens. Ya banyak yang pakai gitu Bun, khususnya mami-mami yang pekerja. Moms yang pekerja banyak yang nggak nyaman karena ada lendirnya itu loh. Wanita pakai kan, panty liner, iya, kali ya. panty liner. Akhirnya karena dia nggak nyaman, dia pakai panty liner tuh. Begitu dia pakai panty liner, kalau terlalu lembab, terlalu tertutup, oksigenasi kurang masuk ke vagina, kuman bakteri jadi tumbuh berkembang. Gitu. Nah itu makanya kedua itu pencegah infeksi dengan satu, hindari atau batasi pemakaian pembalut atau panty liner. Gitu. Sesekali boleh, misalkan keadaan tertentu. Saya lagi ada acara nih dok, banyak juga yang bilang, dok saya ada acara gimana ya dok ini. Saya pakainya boleh, tapi jangan terlalu lama. Gitu, jangan berulang-ulang gitu, sesekali. Terus sudah gitu, yang ketiga mencegahnya kan tadi karena infeksi. Yang ketiga saat berhubungan intim. Pada saat berhubungan intim, hindari berhubungan tanpa bersih-bersih sebelumnya. Bersih-bersih itu maksudnya apa? Jadi ayah, bunda sebelum berhubungan bersih-bersih dulu. Cuci dulu gitu. Ayahnya cuci-cuci, bunda cuci-cuci. Jadi pada saat berhubungan intim tidak memasuki kuman bakteri ke dalam vaginanya. Kalau misalkan dia nggak cuci dulu, tapi dia pakai misalkan alat kontrasepsi atau kondom tuh gimana? Ya bisa juga sih. Itu melindungi juga? Melindungi, tapi sebaiknya cuci-cuci gitu. Kan ayahnya pakai kontrasepsi, pakai misalkan pelindung. Tapi momsnya gimana? Ya gitu. Jadi tetap ayah, bunda sebelum berhubungan bersih-bersih dulu. Siapa lagi yang terus setelah itu yang keempat, jangan lupa moms kalau tadi buang air besar atau buang air kecil, biasakan bersih-bersih ke arah belakang. Itu jadi supaya kuman bakteri yang dari anus tidak masuk ke vagina. Dan yang terakhir, kalau pipis sebaiknya tidak menahan-nahan pipis. Karena kalau moms tahan-tahan pipis, resiko terjadinya infeksi saluran pipis meningkat. Kalau terjadi peningkatan infeksi saluran pipis, resiko penjalaran ke vagina juga meningkat. Gitu. Itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah seperti itu. Iya, kalau bunda mungkin nambahin lagi kali ya. Itu kali ya, sering-sering ganti can dalam. Ya, itu bisa juga. Kan anak kalau yang masih ibu-ibu hamil kan sering pipis mulu tuh. Iya, gitu. Akhirnya can dalamnya bisa lembab gitu. Nah, itu penting juga, Bun. Penting juga. Kan? Jadi akhirnya sama yang bahan katun, yang jerap keringat. Iya, pasti yang bahan katun, jangan bahan yang kalau kan kadang suka yang renda-renda tuh. Yang bahan brokat tuh. Kan agak bikin pengap gitu kan. Yeah. Nah,
yang pasti gitu. Jadi kalau misalkan kayak sehari tuh ibu hamil minimal lebih dari 3 kali ganti celana dalam sih gitu. Karena pasti pipis mulu gitu. Ya nggak sih? Iya. Dan mungkin dikeringkan kalau pipis tuh sampai kering. Iya. Gitu. Iya. Jadi seenggaknya nggak lembab, jadi bikin banyak keputihan gitu. Iya. Iya nggak iya. gitu. Jadi bersih-bersih tadi ke belakang, terus habis bersih-bersih dikeringkan dengan handuk atau lap kering atau tisu lembut. Terus pakai celananya juga yang serap keringat, yang bahan katun, yang dan sering ganti. Sering ganti. Iya. Sama mungkin pakai celana jangan terlalu ketat kali ya. Ya, betul. Itu juga bisa membuat areanya itu lebih teroksigenasi. Kalau yang ketat-ketat atau yang tebal celananya sehingga oksigen juga kurang masuk kan. Iya, terus kadang-kadang kan lebih gatel gitu. Iya, tuh. Ada apa lagi? Terus selain itu, moms kalau misalkan berhubungan intim, jangan lupa setelahnya juga bersih-bersih. Bersih-bersih itu dicuci ya? Cuci. Pakai iya. sabun nggak sih kalau kayak gitu? Enggak sih, nggak harus pakai sabun sebenarnya. Gitu. Jadi penggunaan sabun untuk mencuci area misfi itu tidak dilakukan secara kontinu. Jadi kondisi tertentu aja. Misalkan mamsnya lagi keputihan banyak gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan itu sabun itu. Gitu. Dah, kayaknya udah lengkap ya semuanya ya. Ya. Ada lagi? Paling yang terakhir biasanya yang paling suka ditanya itu setelah dapat informasi gini, "Dok, tandanya apa sih?" Oh, iya. Tandanya pecah ketuban apa? Biasanya gitu tuh. Nah, itu yang sudah pernah Abi sampaikan di Reels tuh. Kan Abi udah pernah buat di Reels tuh. Jadi salah satu tanda ini air ketuban atau enggak itu yang paling sering tuh. Moms bingung tuh. Sampai suka ayah-ayah yang nge-DM tuh ke Instagram. "Dok, ini bener nggak ya pecah ketuban istri saya?" gitu. Nah, untuk membedakan ketuban atau bukan, atau itu lendir vagina saja, atau jangan-jangan itu cairan sperma yang keluar setelah berhubungan intim. Nah, itu juga bisa membedakannya. Jadi caranya moms beli kertas namanya kertas lakmus atau kertas litmus. Nah, itu kertas asam basa. Tapi moms cari yang warna pink. Nah, yang warna pink ini untuk memastikan apakah cairan yang keluar itu adalah cairan ketuban. Jadi kertas itu berwarna pink. Kan ada yang biru, ada yang pink. Mam cari yang warna pink. Jadi kalau terjadi hal itu keluar cairan dari Miss V, jangan panik, ambil kertasnya, sobek aja sedikit, tempelin di Miss V yang basah. Jadi jangan dilap dulu, langsung aja tempelin. Tunggu beberapa saat. Kalau kertasnya berubah menjadi biru, berarti itu benar air ketuban. Karena air ketuban sifatnya basah. Jadi lakmusnya yang warna merah. Yang warna pink, warna merah. Pink, ya. Terus udah gitu. Nah, itu tandanya bahwa air ketuban keluar. Nah, kalau terjadi seperti itu, moms langsung datang ke bidan terdekat atau ke dokter atau kontrol ke rumah sakit atau klinik. Karena dengan begitu langsung kita cek. Kalau benar air ketuban yang keluar, kita harus evaluasi dengan menggunakan USG. Apakah air ketubannya sedikit atau masih cukup? Jika air ketubannya masih cukup, yang dilakukan adalah 1. Pemberian antibiotika untuk mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua, momsnya harus bed rest total, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah. Yang ketiga, pemberian suplemen-suplemen tambahan seperti vitamin C atau minum susu atau makan protein yang membuat pertumbuhan si selaput ketuban, sehingga selaput ketubannya yang robek tadi bisa menutup kembali. Seperti itu. Oh iya. Sampai kapan? Sampai dia tidak keluar lagi, atau sampai cukup bulan. Oke, jadi kalau udah cukup bulan sebenarnya bisa dilahirkan gitu ya? Kalau kehamilannya sudah cukup bulan, sudah di atas 37 minggu dengan berat badan bayi di atas 2,5 kg, terapinya bukan bed rest, tapi dilahirkan. Oh, jadi beda penanganan ya? Iya, beda penanganan. Jadi dilahirkan. Dan minimal 12 jam itu sudah harus ada penanganan persalinan biasanya. Kenapa? Karena resiko infeksinya makin meningkat. Makin ditunggu lama untuk bersalin, makin resiko persalinannya makin infeksinya makin meningkat resikonya. Iya sih udah. Ya. Ada lagi? Ya, jadi seperti itu.
Udah ya. Ya, jadi tanda-tanda sudah, terus penyebabnya sudah, terapinya sudah, pencegahannya juga sudah. Itu udah komplit ya informasinya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab keresahan dan kebingungan moms dan ayah berkaitan dengan air ketuban. Oke. Ya udah. Sampai di sini dulu podcast kita podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.